Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Azikra Fauzan. Saya dari Prodi Manajemen semester 2, kelas malam. Hari ini saya ingin melaksanakan tugas UTS untuk semester genap, yaitu semester 2 tahun 2022 sampai 2023 dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dengan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Oke, kita lanjut ke tugasnya. Suku bunga dan resikonya. Suku bunga mengacu pada persentase yang dikenakan terhadap jumlah pinjaman atau investasi dalam bentuk bunga. Tingkat suku bunga dapat memiliki berbagai efek dan resiko tergantung pada konteksnya, baik itu sebagai peminjaman, baik itu sebagai investor. Berikut adalah beberapa resiko yang terkait dengan suku bunga. Oke, kita lanjut. Oke, kita yang pertama, resiko suku bunga tinggi. Suku bunga yang tinggi dapat menjadi risiko bagi peminjam, karena hal itu dapat menyebabkan biaya pinjaman menjadi mahal. Jika Anda memiliki pinjaman dengan suku bunga variabel, lonjakan suku bunganya bisa mengakibatkan pembayaran bunga yang lebih tinggi dan meningkatkan beban keuangan Anda. Resiko suku bunga tinggi juga dapat berdampak negatif pada investasi yang bersifat pendapatan tetap seperti obligasi, karena harga obligasi biasanya bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku bunga. Oke, nomor 2, resiko suku bunga rendah. Meskipun suku bunga rendah mungkin menguntungkan bagi peminjam, karena memang namanya aja sudah rendah. Hal ini bisa menjadi resiko bagi investor yang mencari pendapatan tetap. Suku bunga yang rendah dapat mengurangi penghasilan yang dihasilkan dari instrumen investasi seperti obligasi atau deposito. Selain itu, suku bunga yang rendah dapat mendorong orang untuk mengambil resiko yang lebih tinggi dalam mencari tingkat pengembalian yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan gelembung aset atau resiko investasi yang tidak proporsional. Yang ketiga, resiko suku bunga fluktuatif. Jika suku bunga fluktuatif atau tidak stabil, ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi para peminjam dan investor. Jadi fluktuatif atau tidak stabil, tidak seimbang, ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi para peminjam dan investor. Perubahan apa sih? Perubahan suku bunga yang tiba-tiba dapat mempengaruhi kemampuan peminjaman untuk membayar pinjaman mereka atau merugikan nilai investasi. Hal ini terutama berlaku untuk peminjam atau investor dengan pinjaman atau investasi dengan suku bunga variabel, karena pembayaran mereka dapat meningkatkan secara tiba-tiba jika suku bunga naik. Yang nomor 4, resiko persepsi inflasi. Pastinya udah gak asing banget yang namanya kata-kata inflasi. Suku bunga seringkali berkaitan dengan tingkat inflasi. Jika persepsi inflasi meningkat, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat berdampak negatif pada peminjam dan investor. Peminjam akan menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi, sementara investor dengan instrumen yang memberikan pendapatan tetap dapat melihat nilai investasi mereka tergerus oleh inflasi. Jadi untuk yang meminjamkan dana kepada bank atau koperasi dan sejenisnya, bagi peminjam itu kalau semisalnya adanya inflasi, suku bunga
yang kita pinjam itu akan naik, dan bagi investor ketika adanya inflasi, pendapatan yang memberikan pendapatan tetap dapat melihat nilai investasi mereka tergerus oleh inflasi. Jadi tergerusnya oleh inflasi. Resiko nilai tukar. Suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Perbedaan suku bunga antara dua negara dapat mempengaruhi aliran modal dan nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada perdagangan internasional, investasi asing, dan risiko konversi bagi perusahaan multinasional. Risiko nilai tukar tuh, suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Suku bunga. Perbedaan suku bunga antara dua negara dapat mempengaruhi aliran modal, nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada perdagangan internasional, investasi asing, dan risiko konversi bagi perusahaan multinasional. Sekian dari saya, Muhammad Azikra Fauzan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf kalau tidak bisa menyampaikan secara detail, atau jelas atau salah. Mohon maaf sebelumnya. Saya Muhammad Azikra Fauzan, semester 2 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas malam, dengan nomor NIM 28922500086. Terima kasih.